Ya, oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak? Terdengar, Ya, Pak. oke. Terdengar, Pak. Untuk pertama kali mengaktifkan virtual Zoom-nya siapa saja yang sudah masuk dan bergabung di minggu ini untuk mata kuliah komputasi teknik. Jadi di hari ini, di hari Jumat ya, kita ketemu lagi untuk mata kuliah komputasi teknik yang ceritanya membahas mengenai finite elemen, metode elemen hingga. Untuk metode elemen hingga ini eh, penggunaannya cukup banyak ya aplikasinya untuk proses penghitungan. Yang sering digunakan kalau di finite element itu di bidang struktur, konstruksi, menganalisa tentang kekuatan material, terus nilai stres, tegangan, regangan dari material ketika menerima gaya atau beban. Kemudian finite element juga dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk di bidang yang lain ya. Kalau di mechanical engineering ada proses heat transfer, perpindahan panas itu juga bisa dilakukan penyelesaiannya dengan pendekatan menggunakan finite element. Di bidang yang lain seperti fluid mekanik, mekanika fluida juga bisa dipergunakan menggunakan finite element. Ya, eh, di minggu ini kita coba untuk diskusi mengenai FEM ya, metode elemen hingga pada mata kuliah komputasi teknik yang aplikasinya dipergunakan di perpindahan panas atau heat transfer. Ada e-book yang nanti bisa juga sebagai bahan acuan atau eh, mempelajari bagaimana memahami dari metode elemen hingga tersebut. Ya, untuk tampilan di monitornya sudah masuk. Untuk tampilan di monitornya sudah keluar. Sudah, Pak. Lihat, Pak. Ya, ya. Jadi ini adalah salah satu dari FEM. FEM itu ya singkatan dari finite element method atau juga bisa dituliskan dengan nama VEA ya, finite element analysis. A-nya diartikan sebagai analisis pada heat transfer atau pada perpindahan panas. Nah, di perpindahan panas ini yang sering kali diketahui, yang sudah pernah dipelajari, yang sudah mengambil mata kuliah transfer, ada namanya proses perpindahan panas secara konduksi, perpindahan panas secara konduksi, di mana panas yang berpindah itu ialah panasnya yang berpindah menggunakan media perantara. Media perantara ini nanti didefinisikan dengan unit elemen dengan asumsi berapa nilai K. K itu artinya nilai thermal conductivity dari material tersebut. Lalu luas permukaan dari material tersebut bisa didefinisikan. Kemudian apa isi dari e-book ini? Nanti e-book ini saya akan distribusikan di Edmodo, bisa membaca lebih lengkap ya atau secara lebih komprehensifnya. Di e-book Finite Element Analysis in Heat Transfer Basic Formulation and Linear Problem. Jadi untuk permasalahan yang masih linear. Jadi perpindahan panas yang terjadi secara linear. Kemudian isi dari e-booknya bisa dibuka nanti di bagian konten. Di bagian konten ini menjelaskan daftar isi
Yang pertama menceritakan mengenai sistem fisik diskrit ya. Diskrit itu pembagian, diskritisasi untuk bidang-bidang yang mau dianalisis. Lalu ini masih menjelaskan cerita pendahuluan ya di heat transfer ini. Sejarah tentang FEM yaitu yang sudah diceritakan di pertemuan yang awal, pertemuan yang sebelumnya, histori tentang finite element, discrete system, sistem pembagian. Lalu contoh yang paling mudah dipahami dalam hal ini adalah perpindahan panas secara one dimensional. One dimensional itu artinya perpindahan panas secara satu dimensi. Satu dimensi ya bayangkan saja artinya perpindahan panas yang terjadi secara konduksi untuk satu bidang. Bidangnya itu misalnya bidang arah sumbu X atau arah sumbu Y, aksis Y, atau arah sumbu Z. Dengan asumsi one dimensi. Jadi yang dilakukan analisis itu dalam satu bidang. Untuk bidang misalnya yang dianalisis dalam bidang X berarti bidang Y dan Z, aksis Y dan Z itu diasumsikan tidak dihitung. Jadi melihat distribusi perpindahan panas dalam satu bidang, hanya di bidang X saja atau di bidang Y saja atau di bidang Z saja. One dimensional stationary heat conduction, ini nanti ada teori tentang Garrett Fourier ya di bagian tersebut, lalu dirubah ke dalam persamaan linear. Kenapa dirubah ke dalam persamaan linear? Karena FEM metode elemen hingga ini bisa menyelesaikan dalam kondisi yang linear. Karena kalau misalnya kondisinya sudah polinomial atau kuadratik itu sulit atau tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan secara FEM. Jadi ketika ada persamaan yang dalam bentuk kuadratik atau persamaan kuadrat itu dirubah dulu ke dalam persamaan linear atau diturunkan ke dalam persamaan linear. Kemudian selain panas juga bisa digunakan finite element di bidang fluid ya, thermal dan fluid. Fluid itu fluida berhubungan dengan mekanika fluida. Di bagian fluid mekanik ini ada aliran laminar fluid flow, kemudian yang disimulasikan di dalam pipa ya, saluran pipa dengan pipa yang ada jaringan, ada cabang. Lalu di bagian lain nanti bisa dilihat berbagai macam case ya, atau sampel. Tetapi yang dipergunakan di bagian e-book ini menggunakan tools-nya adalah software Fortran. Tetapi pada prinsipnya untuk KAI, Computer Aided Engineering, ya apapun softwarenya, ya jenisnya yang dipelajari adalah model matematika apa yang digunakan, lalu dibahasakan ke dalam bahasa komputasi yang ingin dipergunakan. Nah, untuk menambah informasi atau pengetahuan ya nanti bisa dieksplor dari e-book tersebut, bagaimana mendefine mengenai tools menggunakan Fortran. Kemudian continuum problem ya, ini penentuan inisial, condition atau pengkondisian, kondisi batas, karena dalam simulasi kita harus mendefinisikan batas apa yang akan membatasi di simulasi tersebut. Jadi kalau simulasi tanpa ada penentuan kondisi batas, maka untuk menyelesaikan solve-nya, penyelesaian yang akan dicari akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak bisa ditemukan.
Lalu governing equation. Ini governing equation itu adalah persamaan pengatur, governing equation. Jadi persamaan pengatur. Persamaan apa yang mengatur di simulasi yang digunakan menggunakan finite element tersebut. Umumnya yang digunakan kalau misalnya di bidang fluid mekanik ada persamaan momentum, kemudian ada persamaan perpindahan massa, lalu ada persamaan kontinuitas atau persamaan continuity, hukum kekekalan massa. Itu adalah persamaan-persamaan yang pasti digunakan di fluid mekanik. Lalu di heat transfer, perpindahan panas, ya governing equation ini apa yang digunakan? Apakah menggunakan kalau case-nya itu panas yang terjadi pada perpindahan panas secara konduksi, maka panas secara konduksi itulah yang dijadikan governing equation-nya untuk persamaan pengatur. Kemudian kalau yang digunakan adalah perpindahan panas secara konveksi, berarti menggunakan persamaan governing equation secara konveksi ataupun secara radiasi. Oke, untuk suaranya stabil ya, bisa masuk jelas terdengar untuk suaranya. Iya Pak. Ya, suaranya jelas ya. Kemudian nanti dilihat aja di slide di chapter berikutnya. Ini ada aplikasi lagi finite element secara discretization pembagiannya, elemen shape function, fungsi dari bentuk elemen secara one dimensional, satu dimensi, two dimensional rectangular element, itu ada elemen yang di-define dengan bentuk rektangular. Lalu isoparametrik. Nah, di isoparametrik ini ada isoparametrik, kemudian ada isotermal, kemudian ada nilai-nilai yang lain. Itu merupakan nilai penentuan batas ya, kondisi batas yang dipergunakan. Apakah material atau nilai termal diasumsikan bernilai sama. Kemudian two-dimensional triangular element dan proses numerical, jadi nanti bisa dilihat di bagian e-book tersebut. Lalu di chapter 7 ya, convection type problem, ini ada perpindahan panas secara konveksi. Kalau yang di chapter sebelumnya mengenai panas secara konduksi, perpindahan panas secara konduksi yang diselesaikan dengan finite element. Kemudian di konveksi ini nanti bisa dipelajari ada pola aliran yang dilakukan ya, karena ketika panas berpindah secara konveksi, tidak hanya panas saja yang berpindah, tetapi material atau partikel dari fluida ikut mengalami perpindahan. Jadi selain panas yang berpindah, material dari fluida atau partikel dari fluida tersebut ikut berpindah. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan temperatur, perbedaan suhu antara bagian suhu yang lebih tinggi, high temperatur dengan low temperatur. Karena ada selisih temperatur, maka terjadilah proses perpindahan panas. Lalu 71, 72, 73, dan seterusnya sampai di bagian akhir ada modeling of heat and flow, panas dan perpindahan panas. Nah, untuk mata kuliah komputasi teknik ini yang peminatannya atau konsentrasinya di bidang KE, konversi energi, nanti bisa ketemu dengan saya di bagian bimbing skripsi atau tugas akhir.
yang berminat mengenai bidang KE, konversi energi. Lalu untuk struktural, konstruksinya dengan Pak Arman di bidang manufacturing untuk strukturalnya. Kemudian jadi nanti bisa dipelajari ya dari e-book tersebut. Lalu aplikasi yang lain dengan frame finite element ya, salah satunya adalah menggunakan tools ANSYS ya, software ANSYS. UPN Veteran Jakarta sudah memiliki license ya, software license resmi dari software untuk finite elemen analisis menggunakan ANSYS. Nah, di finite element ini ada banyak hal yang bisa dilakukan dan dikerjakan. Yang umumnya pertama adalah umumnya menggunakan untuk masalah struktur. Kemudian di bidang berikutnya berhubungan dengan komposit material, itu juga bisa disimulasikan dengan finite element. Lalu dengan analisis untuk melakukan analisis probabilistic design atau analisis kemungkinan. Selanjutnya di bagian berikutnya adalah ANSYS, tools-nya dengan ANSYS APDL. Lalu bagaimana menggunakan tools ANSYS APDL itu ya, banyak tutorialnya atau guidance-nya yang bisa dipelajari di live streaming di YouTube. Ketik saja kata kunci ANSYS spasi tulis ketik ada tambahan APDL. APDL ini merupakan singkatan ya, yang L-nya itu kepanjangan dari language programming. Language programming artinya selain menggunakan icon yang ada di ANSYS, tampilan di ANSYS, ANSYS juga bisa menggunakan code atau pengkodean. Ya sama seperti di MATLAB, ada codingnya, ada script yang dituliskan, tetapi code atau kode yang diketikkan di ANSYS dengan di MATLAB itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya seperti apa ya? Secara sederhana tampilannya seperti ini. Ada satu case ya, tutorial stress analysis. Ini menceritakan tentang analisis stressing pada bicycle range. Nah, di sini dituliskan nilai-nilai properti dari material, seperti berapa nilai modulus elasticity, Poisson ratio, lalu geometri. Geometri itu bisa menjelaskan tentang nilai thickness, ketebalan dari ini, tebalnya berapa. Dari data yang dituliskan memiliki nilai ketebalan 3 mm. Selanjutnya ada load. Load itu beban dengan satuan Newton per sentimeter. Jadi ada gaya yang bekerja di bagian ini. Selanjutnya di bagian sini dilakukan proses fix atau penjepitan. Nah, bagian mana yang dari material ini yang nilainya menerima beban atau bukan beban ya, von Mises yang paling besar, itu bisa diketahui. Nah, ini adalah guidance-nya atau langkah-langkahnya cara melakukan simulasi tersebut dari awal sampai akhir, yang diawali dengan terlebih dahulu masuk ke ANSYS APDL. Di bagian ini dituliskan menentukan dulu atau menyimpan nama file yang akan disimulasikan dengan nama tutorial 1, lalu dipilih OK, dan
memasukkan command atau perintah ya. Nanti di bagian ANSYS APDL tersebut ada tulisan preprosesor, kemudian elemen type dan seterusnya sampai dipilihlah nilai elemen yang digunakan dengan jenis elemennya 5 not 82 dan itu yang dipilih. Ya, ini adalah langkah-langkahnya nanti bisa dipelajari secara otodidak ya atau secara sendiri dengan melihat tool tersebut. Lalu yang tadi yang dimaksud dengan APDL language program, nah ini adalah bahasa kodenya, code dari pemrograman menggunakan ANSYS. Di bagian ini dituliskan menggunakan ANSYS versi dirilis versi 11.0 pada tahun 2008 dengan bulan 8 tanggal 30. Nah, ini mulai memasukkan code-nya seperti menuliskan replot, resize, dan terusnya, key point, key option 1, 2, 3 merupakan koordinat dari bagian yang mau digambar, dan terus sampai di bagian akhir masih menentukan matching of the geometry. Lalu memasukkan nilai tekanan atau pressure yang diberikan, nilai tekanannya. Selanjutnya di bagian akhir adalah memasukkan atau menuliskan perintah untuk melakukan solve. Solve ini semacam iterasi ya atau penghitungan sampai selesai, dan di bagian akhir maka akan keluar nilai post processing dari simulasi yang dikerjakan. Ya, oke.